فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah, seperti biasanya matan jurumiyahnya disetorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara global mengenai al-asma al-mansubah, isim-isim yang mansub. Disebutkan oleh al-muallif yaitu al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullah ada 15. Sekarang kita akan masuk rincian satu persatu insyaallah taala. Kata beliau, sekarang kita masuk bab al-maf'ul bih. Kata beliau, wa huwa al-ismul ladzi yaqa'u 'alal fi'lu. Maf'ul bih itu adalah isim yang terkenai padanya perbuatan. Ini bukan selamanya, tapi ghalibnya. Ghalibnya maf'ul bih itu senantiasa terkenai perbuatan, tapi enggak selamanya. Nanti ada juga yang tidak terkenai perbuatan, maf'ul bih juga. Contohnya, lam adrib Zaidan. Aku tidak mukul Zaid. Apakah Zaid kena pukulan? Zaid kena pukulan? Tidak. Tetap maf'ul bih juga. Paham? Makanya di sini disebutkan definisi maf'ul bih adalah al-ismul ladzi yaqa'u 'alal fi'lu. Isim yang terkenai padanya perbuatan. Ada pertanyaan, apakah selamanya maf'ul bih itu terkenai perbuatan? Tidak selamanya, cuman seringnya. Seringnya itu yang terkenai perbuatan, dimakan, diminum, dikunjungi, terkenai perbuatan semua kan? Dimakan roti misalkan, diminum kopi misalkan, terkenai perbuatan semuanya seringnya. Tapi kadang-kala ada juga yang tidak terkenai perbuatan, dia dinilai maf'ul bih juga. Contohnya ini, lam adrib Zaidan. Anda renungi baik-baik. Lam adrib Zaidan. Aku tidak memukul Zaid. Zaidan i'rabnya apa Zaidan? I'rabnya maf'ul bih. Tapi apakah Zaid kena pukulan? Terkenai perbuatan enggak situ? Enggak terkenai perbuatan, tapi maf'ul bih juga. Mafhum? Sehingga jangan sampai nanti kalau ada pertanyaan apakah selamanya maf'ul bih terkenai perbuatan, kita katakan ghalibnya seperti itu. Tapi ada juga yang tidak terkenai perbuatan tapi di i'rab sebagai maf'ulun bih. Mafhum? Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Ini maf'ul bih yang bentuknya apa? Dhahir. Karena maf'ul bih nanti terbagi menjadi dua, dhahir dan mutmar. Yang dhahir contohnya darabtu Zaidan raqibtul farasa. Antum perhatikan, darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Zaid kena pukulan enggak? Naam, terkena padanya perbuatan. Iya kan? Raqibtul farasa, aku mengendarai kuda. Kuda terkenai perbuatan enggak? Ewa, dikendarai. Mafhum? Sehingga darabtu, raqibtu artinya sama ya, fi'il dan fa'il. Itu globalnya. Kalau dirinci ya seperti biasanya, darab, raqib, fi'lun madin mabniun 'ala sukun, litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta' dhamiran muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan al-farasa, kedua-duanya maf'ulun bih mansub. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat berikutnya. Wattaqullaha, ittaqu fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nun. Ya kan? Wal waw dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al alif al fariqah lafzul jalalah Allah sebagai apa? Maf'ulun bih. Wa yuqimunas salata, yuqimuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud anin nasb al jazim, litajarrudihi anin nasb al jazim wa alamat raf'ihi subutun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. As-salata sebagai apa salata? Maf'ulun bih mansub wa alamat nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Mafhum insyaallah ya? Naam. Kata beliau wa wala qismain. Kata beliau maf'ul bih itu terbagi menjadi dua. Dhahir mutnar.
Zahir sudah kita lewati. Zaidan nampak enggak Zaidan? Nampak zahir. Al-faras juga nampak zahir. Yang mudmar terbagi menjadi dua, imma bentuknya dhamir muttasil, imma bentuk dhamir munfasil. Kita lihat. Fadz-dzahiru ma taqaddama dzikruhu, maka yang zahir sebagaimana sudah kita lewati penyebutannya. Wal mudmaru, dan yang mudmar qisman, ada dua. Muttasilun nahwu akramani wa akhwatihi. Yang pertama adalah muttasil, contohnya adalah akramani, na'am wa akhwatihi. Jadi akram akhwatihi di sini barakallahu fiik, dia termasuk apa? Termasuk yang muttasil. Naam, utapan wa akhwatiha, perhatikan akramani wa akhwatuha. Akhwat ini atsba yang ngikutin akramani. Akramani, akramana, akramaka, akramaki, akramakuma, akramakum, akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna. Itu namanya akhwatnya. Itu namanya apa? Akhwatnya. Nah, itu semuanya barakallahu fiik. Mulai dari nun di sini contohnya, ya-nya apa ya-nya ini dhamirun muttasilun mabniyyun lis-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham ya? Jadi makna akramani wa akhwatuha, akhwatnya akramani yang antum sering antum i'rab, yang sering antum sharaf itu ya, yang sering antum dengarkan akramani, akramana, akramahu, akramahuma, akramahum, akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki, akramakuma, akramakunna, akramaha, akramahuma, akramahunna. Nah, itu akhwatnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau di sini contohnya akramani. Jadi paham ya akhwat paham ya? Akhwat itu atsba'nya yang ikuti akramani sebagaimana yang sudah antum sering dengar itu. I'rabnya bagaimana ya-nya nih? Ya-nya akrama fi'il madin mabni al-fathi la mahalla i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa nun al-wiqayah wal ya dhamirun muttasilun mabniyyun as-sukun fi mahalli nasb maf'ul bih. Mafhum? Muttasil atau enggak? Muttasil. Yang kedua munfasil. Wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi. Sama juga. Iyaya wa akhwatihi ini, nah barakallahu fiik, sama. Akhwatnya adalah iyaya, iyana, iyaka, iyakuma, iyakum, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Itu seperti itu. Itu akhwatnya. Paham? Dhamirnya yang mana pendapat yang sahih? Ad-dhamir iya faqat. Jadi syahidnya mana? Iya. Iya dhamirun munfasilun mabniyyun as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu. Iyyaka iya dhamirun munfasilun mabniyyun as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam wal kaf harfun khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Iya ya-nya harf apa ini? Harf apa? Harf takallum. Paham ya? Nah, ya-nya ya mutakallim. Mafhum? Sehingga dia tidak punya mahal i'rab, huruf dia. Paham? Sehingga yang pendapatnya sahih iyyaha, iyyahu, iyyaki, iyyakuma, iyyahunna, semuanya pendapatnya sahih, dhamirnya iya saja. Paham? Bedakan iyyaka di sini dengan iyyaka yang dikenal dengan apa? Siyaqut tahdhir, tahdzir. Bentuk-bentuk yang digunakan untuk memperingatkan. Yang sering atau iyyaka wal julusa, iyyaka wad dukhula, iyyaka wal kadhiba, itu beda kalau itu. Paham ya? Kalau itu iyyaka jangan di-i'rab pisah tapi langsung iyyaka maknanya ihdar. Paham ya? Nah, itu namanya sighah tahdhir namanya. Paham? Itu dibahas nanti di qatrun nada insyaallah taala kita lewatin nanti. Paham ya? Naam. Sehingga nanti jangan sampai bingung. Ini dhamir apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum di situ bukan masuk dalam dhamir fasil ini. Iyyakum maknanya ihdaru. Paham salah ya? Nah, dan seringnya kalau iyyaka yang digunakan untuk peringatan tadi, termasuk naam sighah tahdhir, iyyaka seringnya apa setelahnya? Ada wawu. Setelah wawu mansub enggak? Mansub. Sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuangkan. Nah, barakallahu fi karena dia ma'tuf nanti. Nanti kita lewati insyaallah. Nah, iya dhamirun munfasilun mabniyyun as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham ya? Amara alla ta'budu illa iyyah. Iya. Dhamirun munfasilun mabniyyun as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham? Iyyaka na'bud. Iya. Dhamirun munfasilun mabniyyun as-sukun fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Paham insyaallah? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Berarti sudah selesaikan ya. Wa qad taqaddama dzalika fi faslin mutmar, dan sungguh kita lewati pembahasan tersebut pada apa? Pada pembahasan seputar mutmar. Sekarang beberapa faedah yang akan disebutkan. Nah, barakallahu fiik. Karena nanti kaitannya penting sekali. Ada yang dikenal dengan
Tidak bolehnya kembali dhamir benar-benar akhir lafz dan rutbatan. Nah, itu penting sekali juga biar nanti enggak salah dalam memahami. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wal aslu fihi an yata'akhkhar 'anil fa'il. Ba'dul fawaid, sebagian faedah-faedah. Al aslu fil maf'ul bih an yata'akhkhar 'anil fa'il. Hukum asal maf'ul bih itu terletak di akhir setelah fa'il. Paham ya? Dia terletak di belakang terakhir dari fa'ilnya. Itu hukum asalnya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya enggak? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu hukum asalnya. Contohnya wa waritha Sulaimanu Dawuda. Paham ya? Wa waritha fil madhi Sulaimanu fa'il, Dawuda maf'ul bih. Urut enggak itu? Urut. Faedah yang kedua. Sebutkan di sini juga. Wa qad yataqaddamu 'alal fa'il jawazan. Terkadang qad yataqaddamu maf'ul bih 'alal fa'il. Terkadang maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya. Berarti sudah keluar hukum asal kan? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Terkadang fa'ilnya ini diakhirkan, maf'ul bihnya didahulukan. Imma jawazan, imma wujuban. Yang jawazan kita lihat. Daraba Su'da Musa. Ini dibolak-balik pun enggak ngaruh. Karena orang paham yang mukul pasti Musa. Kenapa bisa pastikan? Kan enggak nampak harokatnya Ustaz. Musa itu laki-laki atau perempuan? Musa laki-laki, Su'da perempuan. Ini dibolak-balik pun orang akan mengatakan yang mukul itu Musa. Sehingga di sini boleh didahulukan, boleh diakhirkan, boleh daraba Su'da Musa, daraba Musa Su'da boleh. Paham? Yang kedua, darabat Musa Salma. Dibolak-balik boleh enggak? Boleh, karena pasti yang mukul Salma bukan Musa. Karena ada tak tanis sakinah. Paham? Ini qarinah ya. Ini penting sekali qarinah ini. Yang menunjukkan dia dibolak-balik pun boleh. Yang enggak boleh dan harus didahulukan fa'ilnya kalau ada iltibas. Kalau ada iltibas seperti ini enggak boleh, harus didahulukan fa'ilnya. Daraba Musa Isa. Paham ya? Ini wajib taqdimul fa'il 'ala maf'ul wujuban. Kenapa? Li husul iltibas. Karena terjadi kesamaran. Daraba Musa Isa, siapa yang mukul ya? Siapa ya? Antum pastikan yang mukul pasti Musa. Isa yang kena pukulan. Dibalik boleh enggak? Enggak boleh karena iltibas. Paham? Karena iltibas kenapa? Karena enggak nampak harokatnya. Kalau enggak nampak harokatnya dan enggak ada qarinah seperti ini, jangan dibolak-balik, kembali ke hukum asal. Daraba fi'il madhi, Musa fa'il, Isa maf'ul bih. Kalau ini kan jelas. Dibolak-balik kenapa boleh? Karena Musa laki-laki, Su'da perempuan. Daraba ini menunjukkan bahwasanya yang mukul laki-lakinya. Dibolak-balik pun aman. Ini juga sama, darabat Musa Salma. Yang mukul siapa kira-kira? Musa atau Salma? Salma. Dibolak-balik pun aman. Kalau ini daraba Musa Isa, tahu enggak siapa yang mukul? Enggak tahu kan? Iltibas kan? Pastikan yang mukul itu Musa. Jadi enggak boleh dibolak-balik itu. Karena li husulil iltibas. Mafhum? Sekarang yang contohnya yang wujuban, wajib didahulukan maf'ulnya. Wajib, ini perlu renungan yang ini. Perlu renungan, dan renungan ini kadang pening-pening sedikit, pusing pun ya sedikit aja. Tapi kalau antum paham seolah enggak pusing. Zana syajara naur, bukan nur ya, naur. Naur artinya adalah zahrah bunga. Zana asyajara nauruhu. Artinya apa? Telah menjadi indah pohon itu apanya? Bunganya. Bunganya haknya kembali ke mana ini kalau seperti ini? Kembali ke mutaqaddim. Lafdhan duna rutbah. Itu boleh. Karena urut-urutannya fa'il di awal enggak setelah lafaz? Setelah urutan dia di awal, ininya syajar ini secara urutannya di akhir kan? Jadi haknya itu kembali ke mutaqaddim, lafdhan duna rutbah. Secara lafaz kembali ke syajar, secara urutan dia ke sana seharusnya gitu loh. Karena maf'ul bih nanti kembali ke maf'ul bih. Paham? Sehingga enggak masalah. Paham ya? Kembali ke mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Paham? Karena urut-urutannya fa'il kemana? Diawalkan. Sedangkan ini kembali ke awal, kembali ke maf'ul bih ini. Paham? Ini kenapa harus maf'ul bih didahulukan? Karena kalau antum balik misalkan seperti ini zana nauruhu asyajara. Ini enggak boleh kenapa? Karena haknya akan kembali mutaakhir. Lafdzus syajar mutaakhir.
mutaakhir. Ayo mana? Ini ada yang keliru kelihatan nulisnya dia. Lafdzus syajar mutaakhir. Coba lihat. Nah, barakallahu fiik. Kurang tak ya. Lafdzus syajar, lafaz syajar ini kalau dibalik zana nauruhu asy-syajara, lafdzus syajar mutaakhir, ya enggak? Diakhirkan kan? Wa rutbatuhu mutaakhirah dan urutannya juga mutaakhirah. Kenapa? Li'anna maf'ul bih. Maf'ul bih letaknya di akhir enggak? Di akhir. Secara urutan dia diakhirkan, secara lafaz juga diakhirkan. Nah, kaidahnya audud dhamir 'ala al-mutaakhir lafdan wa rutbatan la yajuz. Kembalinya dhamir haknya kalau zana nauruhu asy-syajar, haknya kembali ke mana? Ke syajar. Secara lafaz, secara urutan ini enggak boleh. Audud dhamir, kembalinya dhamir kepada mutaakhir lafdan wa rutbatan. Secara lafaz, secara urutan la yajuz. Walidzalika la yajuz an yuqal zana nauruhu asy-syajara. Karena haknya akan kembali ke mana? Mutaakhir lafdan wa rutbatan la yajuz. Makanya wajib didahulukan situ. Wajib disebut apa? Zana syajara nauruhu wujuban. Maf'ulnya didahulukan wujuban. Kenapa? Li'annana law akharna al-maf'ul la lazima 'audud dhamir 'ala mutaakhir lafdan wa rutbatan wa dzalika la yajuz. Dikarenakan kalau kita akhirkan asy-syajar ini, kita akan mengharuskan mengembalikan dhamir hak kembali ke mana? Mutaakhir. Secara urutan, secara lafaz itu enggak boleh dalam bahasa Arab. Paham ya? Nah, seperti ini contohnya. Zana nauruhu asy-syajara, haknya kembali ke mana? Ke mutaakhir. Secara urutan maf'ul bih diakhirkan, secara lafaz juga diakhir ini kan? Enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Haknya kembali ke mutaakhir lafdan wa rutbatan enggak boleh. Kalau ini kan kembali mutaqaddim. Haknya kembali mutaqaddim lafdan duna rutbah. Secara lafaz kembali ke depan, tapi secara urutan ini kan di awal aslinya. Paham ya? Secara urutan yang kembali ke maf'ul sana aslinya. Paham? Nah, seperti itu. Contoh yang dalam ayat, wa idtala Ibrahim rabbuh, bantahan untuk orang-orang yang barakallahu fik yang mereka apa? Yang mereka ingin membalik. Paham ya? Padahal tidak bisa dibalik. Wa idtala Ibrahim rabbuh. Nah, di sini yang perhatikan. Dan ketika Rabbnya memberikan ujian kepada Ibrahim. Nah, dibalik wa idtala rabbuhu Ibrahim boleh enggak? Enggak boleh, ini wajib nih. Kenapa enggak boleh? Sama kasusnya. Kalau antum balik wa idtala rabbuhu Ibrahim, walaupun maknanya kelihatannya bagus, sama. Itu tadi haknya akan kembali ke Ibrahim. Haknya akan kembali ke Ibrahim lafdan rutbatan la yajuz. Wa idtala Ibrahim maf'ul bih muqaddam, rabbuhu fa'il muakhar. Kalau antum pindah wa idtala rabbuhu Ibrahim, haknya kembali ke mana? Ibrahim. Mutaakhir lafdan wa rutbatan enggak boleh. Lafdan itu lafaz, rutbah itu urutan. Secara urutan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Urut kan? Nah, kalau seperti ini kan enggak urut. Iya enggak? Maf'ul bih didahulukan kan? Haknya kembali ke mana? Ke depan. Depan itu sini. Kalau dalam bahasa Arab sana itu belakang, sini depan. Paham? Ini sebenarnya antum paham pun enggak masalah. Cuman ya kadang penting juga memahami seperti ini ya. Sebagai istilahnya faedah tambahan gitu ya istilahnya. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa qad yataqaddamu 'ala al-fi'il fa'il, kadang maf'ul bih itu mendahului fi'il fa'il. Nah. Fariqan kadzdzabu, ya kan? Ada kan ayat seperti itu? Itu fariqannya itu maf'ul muqaddam itu. Paham ya? Nah, mafhum. Jadi kadang-kadang mendahului fi'il dan fa'ilnya. Maf'ul bih itu. Paham? Contohnya barakallahu fi kalau yang dhamir munfasil jelas ya, iyyaka na'budu tadi ya. Itu maf'ul bih dahulu jelas maf'ul muqaddam itu kan. Nah, contohnya banyak, itu di antaranya. Kama taqaddam bi babil fa'il sudah kita lewati sebagaimana kita lewati dalam bab al-fa'il. Al-ruju' isana maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya. Wa minhu ma utmira amilhu jawazan. Ada juga di antaranya yang disembunyikan amilnya secara boleh-boleh saja. Nahwu qalu khaira. Paham ya? Nah, qalu khaira. Ini takdirnya. Paham? Wa illa
Pada asalnya hukum asalnya fi'il, fa'il, maf'ul bih nampak, maf'ul bihnya. Paham? Nampak dan juga amilnya nampak dan maf'ul bihnya pada asalnya diakhirkan daripada fa'ilnya. Mafhum? Nah, besok ini ada pembahasan yang dibuang amilnya wujuban. Ana sengaja akhirkan besok biar nanti antum enggak pusing karena ini bab istighol. Istighol itu bab yang istilahnya apa? Istighol itu menyibukkan. Maksudnya amil ini sibuk dengan apa? Dhamir, yang dhamir ini miliknya isim yang mendahului. Dia enggak mau menasabkan isim mendahului karena dia sibuk dengan dhamir. Lah terus amil yang mendahului yang nasab sebagai apa? Maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Yang dibuang ini namanya al-mufassar, yang disebutkan mufassir. Ada kaidah la yajuz istima' bainal mufassir wa mufassar minhu. Enggak boleh berkumpul antara mufassir dan mufassar minhu. Itu besok. Namanya bab istighol. Di jurumnya enggak ada ini. Dinamakan istighol karena sibuk. Kenapa sibuk? Karena ada fi'il sibuk dengan apa? Dhamirnya ini miliknya isim yang mendahului dia. Sehingga dia kalau dikatakan maf'ul bih muqaddam enggak bisa. Besok insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik biar nanti enggak pusing kepalanya. Jadi intinya besok kita akan bahas khusus bab al-istighol insyaallah taala. Sebenarnya mudah, cuman perlu renungan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kadang ada amil yang dibuang. Nah, besok ini ada amil yang dibuang wujuban. Kenapa wajib dibuang? Nanti akan kita jelaskan karena ada kaidah apa? La yajuzu al-istima' bainal mufassir wal mufassar na'am anhu. Mafhum? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab yang kita ambil. Nanti kalau iskal bisa tanyakan yang seputar maf'ul bih ini. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.